Dan juga ada Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Parepare atau BPH. Ada anak saya di Bapak Firdaus Jolong. Lama tak berjumpa, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Baik, dan sangat besar yang kami menarik sekali karena memang berkenaan dengan perubahan masyarakat yang pesat pastinya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dan di kesempatan pagi hari ini, bagaimana kemudian peran BPH dalam mendorong kemajuan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare. Pak Rektor, dulu silakan. Peran BPH dalam pengembangan Universitas Muhammadiyah Parepare itu sangat strategis karena dia adalah mitra dari Universitas Muhammadiyah Parepare yang pertama. Kemudian yang kedua, BPH itu adalah perpanjangan langsung dari pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam membina dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Parepare. Jadi dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Parepare harus bekerja sama dengan BPH dalam pengembangan Universitas Muhammadiyah ke depan. Ya. Baik. Nah, langsung Pak Taufik, Pak Firdaus sebagai Ketua BPH. Iya, makasih banyak. Apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Rektor, seperti itu adanya bahwa BPH ini adalah perpanjangan tangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dalam rangka mengelola Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Kota Parepare ini, yang Universitas Muhammadiyah Parepare. Beberapa hari yang lalu, pasca pelantikan kami selaku pengurus BPH Universitas Muhammadiyah Parepare, pada hari Sabtu itu sudah melakukan rapat kerja dalam rangka memotret agenda-agenda kegiatan yang akan kami lakukan pada periode kali ini. Tentu hasil potretan tersebut itu sejalan dengan program BPH sebelumnya. Ada beberapa BPH yang mendahului kami, dan itu kami mengamati di mana titik lemahnya, di mana kelebihan-kelebihannya dan kemajuan-kemajuan yang telah diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Parepare. Sehingga dalam rapat kerja tersebut, dari 7 anggota BPH itu sudah terbagi habis program kegiatan yang menjadi fokus masing-masing anggota BPH. Nah, mudah-mudahan beberapa hari kemudian ini kami akan melakukan sinkronisasi program tersebut dari hasil rapat kerja untuk kemudian melakukan action. Jadi kita buat kegiatannya seperti apa, hal-hal apa secara teknis yang mesti kami lakukan, dan sekaligus mengkoordinasikan dengan pihak rektorat dalam rangka pengembangan Universitas Muhammadiyah Parepare ke depan. Baik, ini mohon sedikit misalnya juga informasi dulu. Nah, kita melihat bahwa pendidikan menjadi salah satu motor pendorong kemajuan dalam komunitas global seperti itu. Dan bagaimana kemudian Unpar melihat Parepare ini kota pendidikan? Bagaimana ikut serta dengan full support program pemerintah sebagai kota pendidikan tersebut? Pak Rektor, bagaimana? Ya. Universitas Muhammadiyah Parepare itu sangat mengapresiasi atau mendukung program pemerintah Kota Parepare sebagai kota pendidikan, di mana di dalamnya ini kita melakukan proses-proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentu juga kita akan mendukung bahwa Parepare adalah kota pendidikan. Tentu ini kita semua stakeholder yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare harus mendukung di dalam meningkatkan Parepare sebagai kota pendidikan, di mana di dalamnya harus beriring bersama kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam meningkatkan pendidikan di kota Parepare khususnya seperti itu. Dengan jalan bagaimana terjalin komunikasi antara Universitas Muhammadiyah Parepare dengan penyelenggara pendidikan yang ada di Kota Parepare. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, di mana harus terjadi komunikasi karena bagaimanapun juga Universitas Muhammadiyah Parepare itu sangat mengharapkan kerjasama dari semua sekolah-sekolah yang ada di dalam
meningkatkan Parepare sebagai kota pendidikan. Oke, baik, ini pertama pasti kita ucapkan selamat dulu ya kepada sebuah posisi yang menurut saya sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini catatan Kanda, ini kualitas pendidikan di kota Parepare. Kan kita tahu sendiri, geliatnya dahsyat betul. Kemudian perkembangan IT yang tidak bisa kita pungkiri dan persaingan seperti itu yang tidak boleh kita menutup mata. Masing-masing orang jor-joran untuk memberikan keunggulan masing-masing institusi. Bagaimana Ustaz? Saya kira Universitas Muhammadiyah Parepare ini sejak berdirinya itu sudah memberikan roh baru tentang dunia pendidikan yang ada di kota Parepare. Sebelum Pak Wali Kota kita yang dicintai itu merancang bangun Parepare sebagai kota pendidikan. Unpar sudah mencoba melakukan itu. Lalu kemudian ada program pemerintah kaitan dengan Parepare sebagai kota pendidikan, itu kita sambut baik. Itu sesuatu ide yang brilian yang mesti dikembangkan. Nah, kaitan dengan adanya persaingan dan banyaknya dunia pendidikan tinggi yang ada di kota Parepare, bahkan sebentar lagi akan ada insya Allah Institut Teknologi Habibie dan dalam waktu dekat akan menerima mahasiswa baru. Itu menambah ketatnya persaingan perguruan tinggi yang ada di kota Parepare. Tetapi bagi Unpar, melihat fenomena itu adalah sebuah kesyukuran yang mesti sekaligus juga dilihat sebagai peluang. Karena beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Parepare ini masing-masing memiliki karakteristik. Jadi misalnya ada IAIN, itu murni 100% milik pemerintah. Kemudian ada AMSIR, itu juga swasta punya full, milik yayasan. Kemudian secara personal, kemudian Universitas Muhammadiyah Parepare ini itu bukan negeri dan bukan juga milik personal, tapi dia dimiliki oleh satu lembaga besar, satu institusi besar, yakni Muhammadiyah, yang dimana di dalamnya ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia yang terkelola dengan baik. Nah, sehingga kami merasa bahwa insya Allah dengan adanya persaingan ini dan adanya panduan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, insya Allah kita akan terus bertahan, terus survive seiring dengan waktu, sambil memperbaiki kualitas output kami, mahasiswa-mahasiswa yang kami didik, dan memperbaiki personalia tenaga pendidik kami, sehingga kemudian bisa juga melahirkan satu terobosan-terobosan baru, inovasi dalam dunia pendidikan. Apalagi tadi disinggung kaitannya dengan IT. Nah, dengan adanya COVID-19 ini juga menjadi satu keberkahan bagi Unpar, karena ada jeda waktu bagi kami untuk merancang bangun satu sistem atau metodologi pendidikan baru dengan menggunakan perangkat IT ini. Pihak rektorat sudah sementara menyusun program-program itu karena memang ini tidak terhindarkan. COVID-19 dan adanya kecenderungan global menggunakan IT sebagai media pembelajaran yang tepat, yang interaktif. Ini mudah-mudahan kami bisa membuat satu terobosan baru, karena kami adalah swasta, tentu mesti kami tumbuh dengan baik tanpa ada bantuan dari siapapun. Nah, sehingga pengelolaan kampus dengan pendekatan itu adalah sebuah keniscayaan yang mesti kami lakukan. Oke, baik. Ini bagaimana kemudian meskipun tadi sempat disebut seputar tenaga pendidik, manajerial dan juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan kita lihat sendiri setiap institusi memiliki jualan masing-masing seperti itu ya. Nah, sekarang pasti pertanyaan pemirsa di rumah, karena cara kita bisa disaksikan via TV berjaringan di wilayah Parepare, tapi juga bisa disaksikan via fanpage Facebook hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa orang harus kuliah di Unpar? Pak Rektor, silakan. Seperti saya katakan tadi bahwa keunggulan dari masing-masing perguruan tinggi seperti yang disampaikan tadi Ketua BPH, kurikulum yang kami gunakan itu adalah catur dharma, ya, catur dharma. Di situ ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan yang satu adalah Al-Islam Muhammadiyah. Inilah yang merupakan salah satu keunggulan. Apa keunggulan yang saya, di samping ada keunggulan masing-masing program studi yang ada di situ.
Alhamdulillah COVID-19 ini seperti yang disampaikan tadi Ketua BPH bahwa Unpar harus melakukan suatu proses terobosan baru di mana IT itu yang menjadi penunjang utama di masa COVID. Unpar sudah mempunyai IT yang 12 aplikasi, ya, 12 aplikasi ya. Semua prosesnya itu adalah melalui IT, mulai dari pendaftaran nama, kemudian dari proses pembelajaran seperti itu juga. Di dalam penerimaan mahasiswa baru ini, alhamdulillah Unpar itu sudah menerima pendaftaran 1.200. Nah, ini kan semua fakultas. Semua fakultas 1.200 dan alhamdulillah semua sudah dinyatakan lulus sebanyak 980 orang. Nah, kemudian yang sudah registrasi itu sekitar 450 orang. Kenapa tidak bersamaan semua yang lulus ini? Itu tadi dampak dari pelaksanaan, dampak dari COVID-19 ini. Tetapi saya yakin bahwa dengan persaingan yang ketat ini, dengan keunggulan masing-masing, Universitas Muhammadiyah Parepare masih menjadi pilihan daripada masyarakat ini. Karena di situ salah satu di dalamnya adalah pengembangan sumber daya manusia yang merupakan program kita yang utama, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat itu yang menjadi prioritas dalam pengembangan Unpar ke depan. Tentu motivasi dorongan dari pada pembinaan yang kami sangat harapkan sehingga sinergitas antara manajemen dengan pembinaan dari BPH itu sangat relevan. Oke, bisa dikatakan semuanya saling berintegrasi dengan baik demikian ya. Sebelum jeda saya ke BPH dulu bahwa sistem manajemen kampus saya rasa bukan hal yang sangat sederhana seperti itu. Ada tanggung jawab penting yang kemudian bagaimana BPH menjadi bisa dibilang memberikan full support untuk meningkatkan kemajuan kampus. Seperti apa sepak terjang yang akan dilakukan atau amunisi yang dipersiapkan? Ya memang kalau melihat pengalaman saya di BPH ini sangat baru. Meskipun kalau bicara tentang proses Muhammadiyah Parepare ini cukup lama lah saya mengamati baik secara internal maupun secara eksternal. Ibaratnya saya ini bikin spot, melihat satu objek, tentu melihat dari luar titik-titik lemah yang mesti dilakukan dan titik-titik dukung yang mesti dikuatkan. Nah, sehingga dari rapat kerja yang telah dilakukan oleh pengurus BPH pada hari Sabtu kemarin itu mencoba membuat satu terobosan baru. Misalnya dalam aspek penanganan kesejahteraan pegawai. Wah, saya senang itu mesti diamati dan diupayakan semaksimal mungkin sehingga ada tingkat kesejahteraan yang terjadi di dalam pengelolaan personalnya di Universitas Muhammadiyah Parepare. Nah, mungkin kami nanti kelak akan membangun satu perseroan terbatas yang akan mencoba menambal kekurangan-kekurangan finansial yang ada kaitan dengan kami. Karena kami berharap pembangunan di kampus ini kami sepenuhnya berikan kepada rektorat. Dana-dana yang ada, yang dari mahasiswa, SPP dan seterusnya itu kami sepenuhnya berikan ke rektorat. Nantilah kami BPH mencoba mencari dari pihak luar bantuan-bantuan yang sifatnya halal dan tidak mengikat, sehingga proses pembangunan di kampus itu dalam segi infrastruktur juga berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada beberapa bengkalai juga yang telah ditinggalkan oleh pengurus lama dan itu kami akan selesaikan satu persatu dengan baik. Bagaimana kami mengidentifikasi sejumlah aset yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Parepare, karena aset-aset tersebut ya bisa menjadi satu motor penggerak dalam rangka mengembangkan proses satu unit bisnis atau core bisnis yang akan dibuat oleh BPH Universitas Muhammadiyah Parepare. Sehingga dengan identifikasi aset ini kita bisa membaca kemana arah gerakan usaha yang mesti akan dilakukan. Pada kesempatan ini tentu tidak saya akan sampaikan secara detail, tapi ini menjadi satu garis besar. Nah, kemudian perlu ada penataan seperti yang disinggung oleh Pak Rektor terkait dengan al-Islam dan Muhammadiyah.
karena ini adalah kampus Muhammadiyah, tentu rohnya ada di situ, di Al-Islam kemudian, dan itulah menjadi karakteristik dari kampus ini. Itu mesti dibangun menjadi media dakwah, minimal bagi masyarakat sekitarnya. Nah, sehingga keberadaan Universitas Muhammadiyah Parepare itu menjadi satu keberkahan bagi kota Parepare. Nah, tinggal kemudian perlu ada desain secara baik sehingga kehidupan kampus itu betul-betul tercipta satu kehidupan yang sama-sama kita banggakan. Sekian. Oke, baik. Terakhir sebelum kita jeda Pak Rektor mohon izin. Ini salah satu yang menarik perhatian atau mengundang animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan itu adalah kualitas dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sejauh mana? Seperti apakah sudah jumlah guru besar? Seperti apa dokter? Seperti itu dari Unpad sendiri. Persoalan peningkatan sumber daya manusia itu ada beberapa kriteria di dalam. Yang pertama adalah pendidikan. Sekarang ini dosen dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri dengan melanjutkan studi pada S3, karena persyaratan untuk menjadi dosen itu adalah pendidikan S2. Ketika dia sudah terdaftar sebagai dosen yayasan, maka program pertama yang harus kita dorong kepada semua dosen adalah melanjutkan studi pada program S3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam meningkatkan sumber daya juga itu, secara personal dia harus bagaimana memperhatikan proses kepangkatan dari asisten ahli menjadi lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, di sinilah yang peranan kita secara manajemen dari peranan Universitas Muhammadiyah bagaimana mendorong semua sumber daya itu untuk memperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan diri dalam bentuk penelitian itu. Jadi dia harus banyak melakukan riset sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing pada semua dosen-dosen itu, sehingga kepangkatannya itu akan cepat untuk mencapai. Dan kita target bahwa seorang dosen itu dia harus punya cita-cita menjadi guru besar, ya. Jangan bercita-cita untuk menjadi jabatan-jabatan itu hanya pendukung, tetapi yang paling pokok adalah dosen itu harus menjadi guru besar. Sehingga target rektor ini pada periode ini adalah bagaimana supaya semua dosen itu bisa memperbaiki kepangkatannya, melakukan penelitian. Kemudian yang paling utama adalah supaya 2024 itu minimal 20 dosen sudah bisa guru besar. Seperti itu yang kita harapkan. Oke, ada target. Ada target. Oke, Pak Ketua BPM belum saja yang ditambahkan? Sekira apa yang telah dikemukakan tadi Pak Rektor itu kami akan support. Bagaimana menciptakan tenaga pendidik yang punya kualifikasi yang handal, doktor, guru besar dan seterusnya, sehingga nanti keluaran dari kampus ini juga berbobot dan bisa diserap oleh lapangan kerja. Nah, ini yang penting karena banyak kampus orang S1 tetapi tidak bisa diserap di lapangan kerja. Ini juga mesti perhatiannya BPH. Ada satu metodologi yang dibuat sehingga output kami itu diminati oleh dunia kerja. Sekira nanti itu kan kapan pelan-pelan kita akan coba maksimalkan. Oke, jadi intinya belum kuliah sudah tergambar, saya bakal jadi apa nih? Ya, mau jadi apa? Saya kan alumni. Sih. Saya kan alumni di sana dan alumni pertama lah kalau berdasarkan riwayat Unpar, dan tentu sudah mengamati proses perjalanan kampus ini selama 20 tahun, baik di dalam maupun di luar. Karena saya juga cukup lama di luar, ini baru masuk kembali untuk bergabung dengan teman-teman semua untuk memotret keadaan di situ dan kemudian melakukan sesuatu yang berarti, insya Allah berarti. Jadi bisa dikatakan Anda ikut dalam metamorfosis ini ya? Ya sangat, saya berproses dari nol, mulai dari jadi mahasiswa, kemudian menjadi aktivis kampus, kemudian menjadi dosen, kemudian ada jabatan struktur, kemudian menjadi ketua ikatan alumni, lalu kemudian menjadi ketua BPH. Mungkin ini cukup panjang lah proses perjalanan itu, dan mudah-mudahan dari pengalaman itu saya bisa melihat sesuatu yang
positif untuk dilakukan. Apalagi anggota BPH kali ini sangat luar biasa sekali. Ya, betul. Ada guru besarnya, ada Pak Prof. Bidana, ada 2 doktor, ada Dr. Amaludin Hukum, ada Dr. Masar, ada birokrasinya juga, ada Bapak Iskandar Nusu, sekira kepala tempat ini, dan ada Pak Naim juga seorang auditor yang cukup baik. Jadi melihat latar belakang masing-masing personil dari anggota BPH ini sangat luar biasa. Ada Pak Umar yang tangguh di dalam administrasi, saya kira pada beliau lah lama di dunia pendidikan, juga memahami aspek-aspek. Oke, baik. Luar biasa, karena kita bisa melihat track record daripada alumni, daripada Muhammadiyah Parepare. Kan saya ini menjadi sebuah pilihan penting bagaimana kemudian orang menjatuhkan pilihan untuk melanjutkan pendidikan kembali. Saya jeda dulu, saudara. Tetap bersama kami, kita reaksi. Nah, saya akan segera kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi, dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya, Dokter Bentang dari SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami di channel 8 TV Peduli, Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Bagaimana peran BPH atau Badan Pembina Harian dan Universitas Muhammadiyah Parepare dalam mendorong kemajuan kampus. Saya kira seperti ini. Sebelum kita bahas itu secara internal kampus sendiri, kata ya, ini juga penting bagaimana situasi pandemi ini mengkreatifkan orang. Kan begitu, itu hikmah yang bisa kita ambil. Banyak orang yang sudah tiba-tiba kreatif, bukan tiba-tiba sih sebenarnya ya. Memang orang kreatif. Iya, menjadi lebih cyber, jadi menjadi
jauh lebih cyber pola pikirnya di situasi ini. Dan bagaimana kemudian Pak, ini kan kalau mungkin yang dijelaskan oleh Pak Rektor 12 aplikasi yang saling bersinergi. Ya, jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian keaktifan baik itu masyarakat, mahasiswa, tenaga pendidikan dalam cyber situasi saat ini. Seperti yang Pak Rektor. Ya, makasih. Bahwa dalam situasi pandemi ini, ya namanya satu keadaan itu memang berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positifnya ini adalah kita dituntut untuk berkreasi bagaimana supaya IT ini semua diketahui baik oleh sumber daya itu sendiri maupun daripada mahasiswa. Cuma ada permasalahan yang dialami oleh sebagian masyarakat, khususnya pada mahasiswa itu. Yang pertama itu adalah jaringan ini. Kemudian yang kedua, tuntutan dari mahasiswa juga itu bagaimana supaya dia diberikan kuota. Ini kan yang menjadi permasalahan. Tetapi itu juga sudah kita antisipasi dengan satu kebijakan dari rektorat bagaimana supaya diberikan semacam pengurangan dari semua jenis-jenis pembayaran yang ada untuk mengambil. Yang kedua, tentu kami punya program juga adalah kita klasifikasi dosen-dosen baik ya. Kalau yang muda tidak ada persoalan, semua dia tahu. Cuma yang menjadi masalah ini adalah kan dosen yang sangat terbatas pengetahuan. Itu yang kita adakan satu pelatihan. Masih ada seperti itu? Masih ada yang seperti itu, adakan pelatihan di dalam proses pelaksanaan pembelajaran IT. Yang kedua, kemudian yang ketiga, tentu peningkatan akses IT ini supaya berjalan dengan baik, sehingga harus proses pembelajaran secara daring itu kita laksanakan secara daring sehingga bisa bersaing dengan proses berdampak dari COVID itu sendiri, seperti itu yang kita lakukan. Oke, baik. Ini meskipun dalam suasana pandemi, meskipun suasana kegawat daruratan, saya kira ini bisa segera berakhir dengan adanya normal, semuanya agak mulai dilonggarkan. Beberapa informasi yang saya terima seperti itu, banyak sekali program-program kemahasiswaan. Ini kan pasti mahasiswa adalah salah satu stakeholder yang paling penting dalam dunia kampus ini, pusatnya ya, konsernya di sana. Ini kan apakah ada program-program unggulan yang misalnya ada studi ke luar negeri atau misalnya ada seperti apa, studi program exchange atau seperti apa, Pak Rektor atau? Ya, yang namanya seperti itu memang sudah terprogram. Tadi ini baru-baru saya buka, ternyata Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Parepare sudah memprogramkan pertukaran dosen pada suatu negara yang ada di Aceh, atau negara apa tadi itu, yang pertukaran dosen untuk yaitu tadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kemudian yang kedua, begitu dosen juga, begitu pun namanya mahasiswa itu juga ada pertukaran. Kemarin kita ini sudah 3 negara yang mendatangi kita belajar di Universitas Muhammadiyah Parepare. Ada dari Filipina, kemudian ada dari Malaysia. Yang ini yang terpending karena COVID dari Thailand, ya seperti itu. Jadi inilah merupakan satu proses bagaimana peningkatan proses pembelajaran dalam bentuk keunggulan dengan mengundang mahasiswa asing untuk belajar pada Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian yang kedua, dari segi penelitian itu juga kita berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada pada negara yang kita tidak ada kerjasama untuk penelitian bersama, ya, penelitian bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu.
Kemudian yang ketiga, ya tidak kalah pentingnya ini tadi, dari hasil research ini itu kita dituntut untuk dijurnalkan ya, dalam bentuk jurnal yang baik yang berreputasi nasional maupun internasional. Dalam hal ini adalah Scopus ya. Itulah semua merupakan proses-proses dalam peningkatan baik dari dosen itu sendiri maupun dari mahasiswa dan seperti itu. Oke, baik. Tadi sebelum kita jeda sempat share juga dengan Pak Menteri adalah peluang lapangan kerja. Ini sebenarnya kembali lagi daripada kualitas sumber daya manusia. Treatment apa yang kemudian dilakukan untuk sasaran itu, Pak Ketua? Mungkin ada beberapa jurusan yang mesti mungkin diubah, bukan diubah bentuknya, tetapi dia masuk pada kurikulum yang sifatnya lebih teknis. Misalnya dunia kerja perbengkelan, itu kan mesti menyerap tenaga kerja dari teknik. Ya mungkin di situ akan ada satu sub yang kita buat, seperti mungkin D3, seperti tamatan STM itu di situ, sehingga nanti ketika dia selesai di pendidikan itu yang kita buat secara spesifik di dunia perbengkelan itu langsung diserap tenaga kerja. Di Fakultas Ekonomi mungkin kan sudah ada di situ banyak kegiatan sebelumnya sudah berlangsung, dan saya lihat serapannya juga sudah banyak diterima di perbankan, di lembaga-lembaga pembiayaan lain. Mungkin di aspek di Fakultas Ekonomi itu lebih detail lagi, bagaimana ada satu rangkaian proses kegiatan belajar yang sifatnya lebih teknis, tetapi ada nilai pengalaman di dalamnya. Karena memang kelihatannya dunia kerja dengan kampus ini tidak matching. Ada beberapa rangkaian tahun berlalu itu, sepertinya dunia kerja itu tidak berjalan sesuai perguruan tinggi itu berjalan tidak sesuai dengan harapan dunia kerja, sehingga di dunia kampus cenderung lebih sangat teoritis dan tidak sesuai dengan porsi yang diharapkan oleh penyerap tenaga kerja itu. Ini coba kami akan mencari terobosan baru. Oke, saya lebih by doing seperti itu yang pasti ya, dan banyak pengalaman yang lebih di concernkan di sana. Oke, tapi seperti ini, ada memang sekarang jurusan-jurusan kita melihat di beberapa kampus atau institusi lain di tanah air yang menjadi lirikan baru anak-anak muda milenial ya. Ini seperti broadcasting misalnya, penyiaran komunikasi, jurusan komunikasi, kemudian jurusan-jurusan yang kental kaitannya dengan IT. Bagaimana Umar melihat itu? Karena anak-anak sekarang, anak-anak muda zaman sekarang memang lebih senang berseliweran di dalam dunia maya. Bagaimana? Ya. Sebenarnya Universitas Muhammadiyah itu banyak memprogramkan prodi-prodi dalam hubungannya dengan seperti apa yang dijelaskan tadi. Tetapi yang menjadi permasalahan membuka suatu prodi itu kan tantangannya ada pada sumber daya manusia yang harus memang relevansi dengan prodi yang kita buka. Saya ambil contoh, 2 tahun yang lalu ada prodi yang kita buka dalam pemwilayahan kota ya, PWK, wilayah kota itu. Ini yang kita sudah survei memungkinkan, tetapi kenyataan dalam 2 tahun terakhir peminatnya itu agak kurang. Apakah ini dalam bentuk sosialisasi yang kurang masif atau apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tahun ini dia sudah banyak peminatnya, peminat kota. Tapi yang kedua, tadi seperti pertanyaan bahwa bagaimana untuk mengantisipasi dari tenaga kerja yang ada ini untuk kita, bahwa di UNPAD itu semua program studi itu ada namanya satu mata kuliah kewirausahaan. Jadi jurusan apapun dia di situ kecuali pendidikan itu, jurusan yang ada di situ itu kita beri bekali dengan satu mata kuliah yang kewirausahaan. Tujuannya apa? Supaya ya,
orientasi mahasiswa itu jangan selalu pada birokrat, ya, tapi kita mau dia bagaimana menciptakan lapangan kerja sehingga ilmunya itu bisa betul-betul dia menciptakan lapangan kerja untuk mengantisipasi ya, tadi lonjakan tenaga kerja yang banyak masih di Indonesia seperti itu. Tapi dengan bekal kewirausahaan ini adalah salah satu usaha kita supaya mahasiswa kita ini bisa mandiri ketika dia sudah selesai dalam proses penyelenggaraan pendidikan di universitas. Iya, jadi kegiatannya entrepreneur, seperti itu dunia usaha. Jadi bagaimana kemudian mereka menjadi masyarakat yang kreatif, mahasiswa bahkan belum jadi alumni, belum selesai ada yang sambil usaha online seperti itu ya, karena mungkin dari bekal mata kuliah itu tadi. Ada yang ditambahkan? Saya kira kaitan dengan proses perkuliahan yang ada di kampus ini, saya mengamatinya cukup sudah terarah. Tinggal mungkin kami akan nanti mengamati karena di BPH ini ada beberapa tenaga yang cukup andal. Ada Pak Rektor, mantan Pak Rektor Pak Mufsi Widangan di situ yang sudah beliau diberi tugas. Kemudian ada Dr. Amaluddin pun juga sudah diberi tugas untuk mengamati proses belajar mengajar yang ada di kampus itu. Oke, baik. Kemudian sekarang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah, karena saya yakin mungkin masih banyak pemirsa yang bisa menyaksikan kita di fanpage Facebook via streaming. Itu fakultas-fakultas apa saja yang ada di sana jurusannya. Kemudian mungkin ada program S1, S2, S3 seperti itu. Silakan. Di Universitas Muhammadiyah Parepare ada 7 fakultas. Fakultas Pendidikan yang merupakan fakultas yang merubah bentuk dari sekolah tinggi, sekolah kejuruan menjadi universitas. Itu 4 jurusan: jurusan pendidikan matematika, jurusan pendidikan bahasa Inggris, jurusan pendidikan biologi, kemudian jurusan pendidikan non formal. Ini ya. Dari kalau keunggulan ini yang ada yaitu tadi, sebenarnya hampir semua fakultas itu punya keunggulan masing-masing di dalam prodinya. Kemudian fakultas teknik itu ada jurusan informatika, jurusan teknik sipil, kemudian jurusan elektronik. Yang untuk fakultas teknik ini yang banyak peminatnya saya lihat setiap tahun semenjak berubah Unpar menjadi universitas itu adalah jurusan informatika. Sekarang ini saya lihat sudah 14 lagi tahun ini. Kemudian jurusan ekonomi dan bisnis seperti Pak Firdaus ini adalah alumni dari sana. Yang saya lihat banyak peminatnya itu adalah jurusan akuntansi. Kemudian jurusan manajemen yang baru terakreditasi ini, kemudian jurusan ekonomi keuangan. Di fakultas ini saya lihat 2 tahun terakhir ini bersaing ya, dan sangat berpengaruh dalam satu prodi itu adalah status akreditasi. Kemudian pada fakultas kesehatan itu cuma 1, kesehatan masyarakat. Ini juga kemarin ada dorongan dari salah satu pengawas nasional ketika dia uji kompetensi di Universitas Muhammadiyah Parepare, didorong untuk membuka satu prodi keperawatan S3 dan kebidanan S1 dan kebidanan keperawatan S1. Itu yang didorong. Nah, itu tadi bahwa dalam membuka satu prodi itu yang menjadi kendala besar kita adalah bagaimana kita memenuhi sumber daya manusia itu yang sesuai dengan prodi yang kita buka. Kemudian fakultas pertanian, di situ ada 4, ada fakultas pertanian, ada peternakan, kemudian ada peternakan, ada agribisnis, nah seperti itu. Kemudian ada lagi satu itu yang kalau
teknologi ya, begitu. Yang berikut pada Fakultas Hukum, ya, ini ada ilmu hukum. Nah, ini saya terlalu banyak peminatnya ini, karena baru pertama akreditasi sudah langsung nilai B, ya, atau nilai sangat baik, ya, seperti itu. Kemudian peminatnya ini yang saja ini juga sudah 3 kelas, ya, seperti itu, ya. Untuk pada program pasca sarjana itu ada 4, ada program S2 Bahasa Inggris, program S2 Bisnis, kemudian S2 Pendidikan Agama, dan S3 Pendidikan Agama. Alhamdulillah, akreditasi untuk program S3 Pendidikan Agama ini juga sudah keluar, ya, nilai B juga, seperti itu. Nah, nilai sangat baik. Sehingga ya, tugas kami ini adalah bagaimana supaya prodi-prodi yang ada 27, kalau saya tak salah itu 27 prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare itu bersaing untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang sesuai dengan target kita masing-masing, ya, seperti itu. Memang swasta itu memang sangat masih, ya, 80% pendanaan dari mahasiswa. Itulah sebabnya pada periode ini kami bentuk BPH itu yang lebih dominan orang-orang milenial. Iya, seperti orang-orang itu. milenial. Perpaduan, hanya kita tidak bisa mengandalkan bagaimana. Pertama muda. Ya, itu seperti. Begitupun yang namanya wakil-wakil rektor, Iya, seperti iya, itu, iya, semua muda-muda di dalamnya. Sehingga kami ini, ya, pada masanya nanti ya harus turun gunung yang seperti itu, ya. Inilah yang merupakan satu program bagaimana ke depan dengan bisa berkembang dengan baik. Tentu diharapkan sinergitas antara BPH dan rektorat itu berjalan beriringan. Tidak terjadi yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi yang namanya perbedaan pendapat tidak bisa dihindari. Itu sudah sunnatullah, yang seperti itu. Tetapi bagaimana perbedaan pendapat itu menjadi menjadi satu menjadi pengerat, ya, menjadi motivasi untuk kita bekerja bersama-sama di dalam pengembangan Universitas Muhammadiyah Parepare. Oke, baik. Pak Ketua, idamannya besar, yang muda yang berkarya. Asik, silakan. Jadi memang ini amanah yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah juga memimpikan akan diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga ini, karena saya tahu sekali kerjanya, pasti apa yang dilakukan, dan bobot kualifikasi yang diciptakan seperti apa, dan apalagi ada beberapa personil di dalamnya, ada guru besar, ada doktor. Ya, mungkin inilah kolonial dan milenial menjadi satu komposisi dalam satu Abad 20 dan abad 20 dan 21 dalam rangka melihat Universitas Muhammadiyah Parepare ini bisa berkembang lebih baik. Dan tentu kami senantiasa meminta dukungan dari semua pihak. Ada pemerintah kota, pemerintah secara umum, ada teman-teman DPRD, kemudian BPH lama juga. Tentu kami minta saran dan pendapat kaitan bagaimana supaya proses tanggung jawab yang kami laksanakan itu bisa betul-betul amanah sesuai dengan amanah pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta. Dan kaitan dengan Pak Rektor katakan bahwa ini mudah-mudahan bisa bersatu, saya optimis. Karena di dalam kotak yang ada hari ini itu sesungguhnya nyaris memang satu gagasan, satu pikiran, apalagi yang di level WR ini saya tumbuh menjadi mahasiswa sama-sama. Ada beberapa pimpinan-pimpinan yang ada di situ, saya tumbuh bersama-sama menjadi aktivis waktu di zaman saya kuliah. Nah, sehingga pikiran-pikiran itu sebetulnya sudah 20 tahun yang lalu, pikiran-pikiran itu sudah 15 tahun yang lalu terendap, lalu kemudian berproses, bermutasi, dan sekarang diberi kepercayaan untuk mudah-mudahan apa yang kami impikan sejak dulu itu
itu bisa betul-betul berjalan sesuai dengan harapan pemberi amanah di pusat, pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik, jangan dikeluarkan dulu, kita masih ada satu segmen. Kita jeda dulu saudara, ikhlas jeda, coba saya akan segera kembali setelah jeda. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Berman dari SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara masih bersama kami di segmen terakhir 52 menit bergeser dari pukul 10 pagi hari ini, dan yang disampaikan Pak Ketua sebelum kita berpisah bagaimana kemudian UMPA dalam hal ini tidak berdiri sendiri tapi harmonis dengan yang lain, terutama menyukseskan program pemerintah sebagai kota pendidikan, dan bagaimana ikut serta dalam teori telapak kaki Bapak Wali Kota. Betul, silakan. Jadi insya Allah kami di Universitas Muhammadiyah Parepare ini akan senantiasa mensupport, mendukung pemerintah kota dalam merealisasikan program-program yang dilakukan. Tentu saya banyak tahu sepak terjang itu, dan yang terbukti sudah cukup banyak. Nah, bagaimana posisi UNPAR ini bisa membantu itu, terutama pada aspek teori telapak kaki. Justru kampus itu ya mesti masif, jumlah mahasiswanya mesti besar. Teori telapak kaki itu kena sekali untuk dunia kampus. Nah, sehingga kalau jumlah mahasiswanya besar, maka jumlah orang yang datang di Parepare juga jumlahnya besar. Perputaran ekonomi juga dan pertumbuhan ekonomi juga tentu akan positif karena banyak yang konsumsi, banyak konsumtif, banyak masyarakat yang tinggal, dan sehingga menghidupkan roda ekonomi. Dalam satu sisi juga peran UNPAR akan senantiasa menjadikan sebagai institusi yang mencerahkan dalam berbagai aspek. Tentu mungkin pertikaian atau perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok politik. Kami tidak akan masuk di ruang itu secara pragmatis, tapi akan masuk memberi bobot pikiran, sehingga adalah
buah-buah pikiran yang bisa diberikan untuk mempersegar kehidupan berwarga Parepare kita, sehingga ada percakapan antar satu elemen, ada kekuatan-kekuatan lain terbangun secara positif. Kemudian Umpar ini mesti juga masuk di wilayah-wilayah sifatnya pemberdayaan mahasiswa. Ini sudah mesti kami akan mencoba membuat satu jalur melalui R3 mendesain itu, sehingga kelompok-kelompok mahasiswa yang ada di kampus ini percakapannya sehat. Ya, ada pengembangan bakat, ada diskusi-diskusi, bukan sekedar debat kusir. Dan itu sebetulnya di zaman kami kuliah juga kami sudah terapkan itu, tapi entah kenapa terjadi ada perubahan di tengah jalan. Nah, ini coba kami akan kembalikan rohnya. Percakapan sehat itu sehingga melahirkan satu output mahasiswa yang bagus. Maka sampaikan mahasiswa, jangan terlalu banyak bercakap politik. Mari bercakap sesuai dengan keilmuan yang kita miliki sama-sama. Karena nanti setelah 4 tahun ini Anda selesai, Anda mau bekerja, Anda mau berkeluarga, pasti Anda butuh biaya. Mesti sumber daya manusia yang dimiliki itu sesuai yang diserap oleh lapangan kerja. Kalaupun Anda tidak masuk sebagai pekerja di sektor informal atau di formal, maka tentu akan menjadi pebisnis, misalkan menjadi wira swasta. Ini yang coba saya tubuhkan. Tapi bukan berarti maksudnya tidak boleh kritis kan ya? Oh boleh. Saya salah satu orang yang senang terbuka dengan kritisme mahasiswa. Tapi kritisme itu yang berdasar, punya pijakan yang benar. Jangan asal melakukan kritik yang tidak tepat. Pijakannya mesti punya dasar. Jadi mudah-mudahan keberadaan Universitas Muhammadiyah Parepare ini menjadi sesuatu yang berarti bagi pemerintah kota. Karena saya tahu dari beberapa pemerintahan yang berlalu, ada Pak Basra, ada Pak Said, ada Pak Samsu Alam, ada Pak Topan, wali kota tersebut sudah cukup banyak memberikan kontribusi kepada perkembangan Universitas Muhammadiyah Parepare. Baik perhatian dalam bentuk bantuan lahan maupun dalam bentuk program lainnya, sehingga kami cukup berterima kasih kepada pemerintah kota dan senantiasa diberikan bimbingan jika ada hal-hal yang kami butuhkan kerjasama dengan pemerintah kota. Oke, baik, luar biasa. Silakan, yang terakhir Pak Rektor. Tapi keberadaan bagi Parepare ini adalah salah satu aset pemerintah kota. Kemudian aset, maka pengelolaannya itu kita harus bangun bersama, terjadi interaksi yang harmonis antara Universitas Muhammadiyah Parepare dengan pemerintah daerah yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengembangannya, selain dalam membentuk pemerintah yang tidak kalah pentingnya ini adalah harmonisasi antara rektorat dengan PPH. Itu yang secara integritas yang harus betul-betul kita jaga supaya jangan terjadi pergeseran yang tajam. Kemudian yang ketiga, bahwa keberadaan Universitas Muhammadiyah Parepare salah satu usaha bagaimana kita meningkatkan yang namanya kualitas itu ya, di samping kualitas memang kita harapkan, kemudian kualitas juga kita utamakan dalam proses itu. Tentu harapan kami kepada khususnya kepada BPH, kami mengelola manajemen, kemudian BPH mengelola bagaimana pengembangan universitas ke depan, sehingga beriring bersama kami mengelola manajemen diawasi oleh BPH, kemudian BPH juga bagaimana dia menempatkan satu usaha-usaha dalam bentuk pengembangan fisik, program fisik, bentuk infrastruktur yang ada dalam Universitas Muhammadiyah Parepare seperti itu. Dan saya yakin insyaallah dengan keberadaan BPH yang baru ini, saya yakin bahwa Umpar ke depan insyaallah akan bisa berkembang dengan baik. Amin. Terakhir karena sedikit saja sebelum kita bisa ada yang ditambahkan. Insyaallah Pak Rektor kita akan bekerja sama dengan baik. Tidak ada kotak di dalam itu. Kita akan mengarahkan kampus ini bersama-sama. Lillahi ta'ala. Ya, sekiranya itu. Ini sudah kalimat pemungkas. Lillahi ta'ala. Insyaallah. Nama itu yang baik yang menghasilkan sesuatu yang baik. Dan
yang pasti sekarang Universitas Muhammadiyah Parepare lebih kekinian dengan teknologi terbarukan seperti yang diharapkan Bapak yang Habibie. Seperti itu kita harus mengikuti teknologi terbarukan. Bagaimana kemudian Unpar menjadi salah satu penopang pendidikan keahlian profesional Islami dengan moto berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Insya Allah. Terima kasih Pak Ketua. Selamat melanjutkan aktivitas Parepare. Terima kasih telah hadir dan sukses terus untuk kita semua. Bagaimana kemudian semua institusi termasuk Universitas Muhammadiyah Parepare itu memberikan full support peningkatan mutu pendidikan di Kota